Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Yulianti, NPM 50/2005. Mendesain dan merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional terlepas dari pembahasan tentang adanya kurikulum. Kurikulum mempunyai 4 anatomi, yaitu tujuan, isi, bahan ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Dari keempat anatomi tersebut harus saling terkait satu dengan yang lain. Untuk mencapai tujuan pendidikan, pemerintah telah melakukan penyempurnaan kurikulum setiap terjadi ketidakpuasan dengan hasil pendidikan di lembaga. Pemerintah telah menyempurnakan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP menjadi kurikulum 2013 yang disebut dengan kurikulum tematik. Bersandar pada 4 landasan filosofis, empiris, teoritis, dan yuridis. Dari keempat landasan ini menjadi tolak ukur dalam penyempurnaan kurikulum 2013. Menurut Trianto, pembelajaran terpadu lebih merupakan suatu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi, memberi pengalaman bermakna kepada peserta didik. Menurut Wessel, dalam kurikulum integratif, pengalaman belajar yang direncanakan tidak hanya menyediakan peserta didik dengan pandangan terpadu tentang pengetahuan umum, dengan mempelajari model sistem dan struktur budaya, tetapi juga memotivasi dan mengembangkan kekuatan peserta didik untuk melihat hubungan baru dan demikian menciptakan model sistem struktur baru. Pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif adalah merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetisi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan kompetisi dasar dari berbagai mata pelajaran tersebut meliputi integrasi intradisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Pembelajaran tematik integratif. Integratif intradisipliner dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh di setiap mata pelajaran. Integrasi interdisipliner dilakukan dengan menggabungkan kompetensi dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan yang lain, sehingga dapat saling memperkuat, menghindari terjadinya tumpang tindih, dan menjaga keselarasan pembelajaran. Integrasi multidisipliner dilakukan tanpa menggabungkan kompetensi dasar tiap mata pelajaran, sehingga tiap mata pelajaran masih memiliki kompetensi dasar sendiri. Integrasi transdisipliner dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajaran seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Penanaman sikap juga penting sekali dirancang agar terbentuk karakter yang diharapkan. Kurikulum yang menekankan pendekatan tematik integratif benar-benar perlu diperhatikan dengan baik. Guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang mengintegrasikan muatan-muatan belajar menjadi rangkaian kegiatan yang berkesinambungan. Kegiatan awal hingga akhir tidak terpisah dan harus saling berkaitan. Sebisa mungkin pembelajaran dibuat secara kontekstual dan disesuaikan dengan potensi lingkungan setempat. Tujuannya agar siswa mendapat pengalaman langsung dan yang pasti bermakna. Menurut
ATAN, pembelajaran tematik integratif dapat diimplementasikan melalui integrasi keterampilan dalam subjek, integrasi keterampilan di sejumlah mata pelajaran, integrasi nilai dalam mata pelajaran, elemen diajarkan di kurikulum, integrasi kurikulum dan kulikuler, integrasi pengetahuan dan praktik, integrasi pengalaman masa lalu dan pengalaman baru. Langkah-langkah untuk pembelajaran materi dengan menggunakan pendekatan tematik antara lain melakukan analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti KI, kompetensi dasar KD, membuat indikator, melakukan pemetaan KI, mata pelajaran kompetensi dasar, indikator dengan tema, membuat jaringan kompetensi dasar, menyusun silabus tematik terpadu, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tematik, memilih, menetapkan tema. Ciri-ciri pembelajaran tematik integratif berpusat pada anak, memberikan pengalaman langsung, pemisahan antara mata pelajaran tidak nampak, menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam satu proses belajar mengajar, bersifat luas, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada perencanaan pembelajaran tematik integratif meliputi membuat laporan pengamatan sederhana, percobaan sederhana, presentasi kelompok, melakukan pengamatan, berdiskusi, bertukar soal, permainan di dalam kelas, permainan di luar kelas, menyusun puzzle, dan mengerjakan LKS.